Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Tahapan pemilu 2024 sudah berjalan. Biarlah berjalan tanpa ada upaya untuk menghentikan. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Mereka telah resmi sebagai kontestan untuk pemilu presiden. Selain calon presiden dan calon wakil presiden, pemilu 14 Februari 2024 akan juga memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebanyak 204 juta pemilih akan memilih. Anda yang belum terdaftar perlu cek apakah namanya sudah terdaftar. Memang ada kontroversi yang menyertai proses pencalonan Gibran. Sampai kemudian Paman Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti ada konflik kepentingan. Itu akan dicatat dalam sejarah bangsa, dicatat dalam buku tentang Mahkamah Konstitusi, buku-buku politik, atau malah buku-buku pelajaran apa yang terjadi di tahun 2023, dan itu juga akan menjadi memori kolektif bangsa. Anwar Usman memang telah bersikap pantang mundur, dia akan tetap bertahan di MK. Memang tidak ada kekuatan pemaksa lain yang bisa memaksa Anwar Usman mundur. Posisi Anwar memang menjadi sedikit beban bagi Mahkamah Konstitusi untuk kembali memulihkan kepercayaan publik padanya. Tapi apapun, Anwar Usman merasa tidak bersalah karena apa yang terjadi adalah fitnah keji pada dirinya. Putusan MK dan penetapan KPU tentunya telah menjadi putusan final dan mengikat. Namun masih banyak orang yang mempersoalkan, yaitu hak-hak mereka yang mempersoalkan. Namun yang namanya konstitusi tetap harus dihormati, meskipun ada juga orang yang ingin mengakali. Memang ada perlawanan dari masyarakat sipil, menggugat ke kiri, ke kanan, ya biarlah itu proses di jalan. Pemilu seharusnya menjadi sarana integrasi bangsa. Pemilu 2024 itu sebetulnya menjadi tahap akhir proses konsolidasi demokrasi. Tahun 1998, kita mengakhiri pemerintahan otoriter Orde Baru, dan kini sudah 25 tahun reformasi berjalan. Dalam buku soal teori-teori transisi demokrasi, memang ada kemungkinan negara yang sudah demokratis kembali ke otoritarian yang menebar kecemasan, yang menebar kekhawatiran. Sehingga butuh kewaspadaan bersama dari masyarakat sipil untuk tetap menjaga Indonesia dan menjaga dan merawat demokrasi. Kita tentunya berharap bahwa semuanya punya komitmen untuk menjaga bangsa ini, merawat demokrasi, dan jangan sampai terjadi benturan sesama anak bangsa. Sejarah juga menunjukkan bahwa tentunya ada kekuatan-kekuatan global yang mungkin akan intervensi ke negara ini dan menciptakan gontok-gontokan sesama anak bangsa. Menahan diri, bersikap waspada adalah sikap hidup yang baik di tengah kesulitan warga dengan kebutuhan sehari-hari. Pada sisi lain, terpaan media sosial yang sangat luar biasa justru akan mempertajam polarisasi di tengah masyarakat. Pemilu harus dipastikan berjalan adil, transparan, dan jauh dari kecurangan. Aparat negara harus dipastikan bersikap netral dan tak berpihak kepada pasangan calon. Penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, apakah itu DKPP, harus juga menjalankan amanahnya dengan baik. Bagi capres dan cawapres, saatnya bersaing secara fair. Saatnya menyampaikan gagasan kepada bangsa ini apa yang mau ditawarkan tentang Indonesia. Apa yang mereka tawarkan untuk mengatasi korupsi, mengatasi nepotisme, mengatasi kolusi yang merajalela. Apa yang mereka tawarkan untuk mengurangi kesenjangan sosial? Apa yang mereka tawarkan untuk mengatasi
kemiskinan dan kesenjangan sosial yang sangat luar biasa untuk mengentaskan janji Soekarno bahwa di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan, mengantisipasi perkembangan artificial intelligence untuk tetap dan demi kokohnya negara bangsa ini. Juga apa yang mau ditawarkan untuk mengatasi berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan, kejahatan ekologis yang membuat negeri ini porak-poranda dari sisi ekologi dan tidak memperhatikan keadilan lintas generasi. Yang juga memprihatinkan adalah ambruknya institusi-institusi hukum pasca reformasi. Kita menyaksikan bagaimana Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh negarawan-negarawan yang menguasai konstitusi, tetapi juga ada negarawan-negarawan yang justru bertahan meskipun dinyatakan melanggar etik secara berat. Kita menyaksikan bagaimana hakim-hakim agung, ada 2 atau 1 hakim agung yang terjerat kasus korupsi. Publik juga menyaksikan bagaimana anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang seharusnya mengawasi keuangan negara juga ditangkap oleh aparat penegak hukum. Ada juga kemudian instansi negara lain, pimpinan KPK yang kemudian diperiksa oleh kepolisian. Tampaknya lembaga-lembaga hukum produk reformasi itu sedang sakit parah. Justru disitulah kemudian calon presiden semuanya harus memikirkan dari mana kita memulai untuk membangkitkan kembali institusi-institusi hukum yang memang berada dalam posisi titik nadir. Gagasan itulah yang dibutuhkan agar bangsa ini bisa kemudian selamat menuju 100 tahun ketika tahun 17 Agustus 2045, tahun emas dari Republik Indonesia, ditentukan oleh 2023.